Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di channel Belangkon FA dengan saya Fajar Doni Fatiar ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mendownload banyak image atau gambar sekaligus ya, dengan menggunakan Parallel 4. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, sebentar. Misal kita download 10 gambar di sini. Nah, jadi nanti akan seperti 100 gambar bisa seperti itu. 200 juga bisa. Nah, ini menggunakan Parallel 4. Oke, langsung saja mungkin ya. Nah, kita langsung di sini saya menggunakan DLP 10.4 ya. Oke, kita buat new project dulu. Di sini multi device form. Sorry. Oh iya, betul. Di sini ya, multi device application. Oke, kemudian blank application. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Oke, kita save dulu. Ini kita save di folder di tutorial ke-14 ya. Parallel 4 download image. Oke, disimpan di sini. Bermain seperti biasa. Ini PLG Parallel 4. Oke. Nah, sebelum itu saya ingin menggunakan ini ya, source yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita nanti pakai ini ya, source yang sudah saya buat. Kalian bisa cek di GitHub saya nih, Don nih. Kemudian masuk ke FMX template Android iOS Sydney. Masuk ke source di sini ya, source. Kemudian cari BFA function nih. Nah, ini kalian pakai ini. Sebenarnya ini hanya membutuhkan 2 function aja sih. Ini pakai function event load file sama event download file. Oke, sebentar. Oke, di sini ya. Sorry. Ini ya. Di sini kita copy aja nih. Masuk ke sini, paste di sini. Nah, kita cuma butuh yang function ini. Ini kita hapus lainnya. Oke. Nah, masuk ke DLP lagi. Kemudian ini ya, add ke source BFA function. Oke, seperti itu. Kita close. Oke, baik. Jadi sebentar. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Baik, di sini saya taruh layout ya. Di sini kita pakai align otomatis saja biar cepat ya. Oke, ini kita copy dua layout. Oke, kita taruh corner button sama edit text. Oke, ini kita set right. Kita set client. Oke. Kita set marginnya biar ada space ya. Margin. Oke, di bawah sini progress bar sama label. Kita set content, ini kita set client. Oke, kita atur di tengah, ini text setting, kemudian ini kita atur di tengah center. Oke, seperti itu. Sama ya,
Ini kita set marginnya di sini 444. Oke, nah setelah itu di bawah sini kita taruh listbox. Oke, listbox, client. Nah, di sini kita pakai listbox ya, jadi karena lebih gampang aja buat ini ya. Kemudian di sini kita coba tambahkan listbox ya. Ini LB image, LB mic, LB mic. Kemudian kolom dari listbox ini, ini bukan ini listbox, ini kita ganti nama jadi LB mic. Kemudian di kolom mana ya? Nah ini kita buat jadi 3 ya. Nah jadinya seperti ini. Kalau kita bikin 3 seperti itu. Nah kemudian oke, setelah itu jadi ini ya, seperti ini ya, sama ya. Ini pakai style saya ini. Oke, setelah itu di sini ini kita atur center juga sama. Oke. Nah, setelah itu di sini ini ya, kita klik aja nih dari box itemnya. Kita ubah style dari box ini dengan cara klik kanan, kemudian edit custom style. Oke, di sini ada ya. Ini kita hapus aja nih ya style checkbox. Nah, di sini ini kita kosongin aja nggak apa-apa nih, kita delete semua. Kemudian di sini oke. Ini kita tambahkan image ya di sini ya. Ini kita set konten dulu, kemudian kita set none. Kemudian di anchor ini kita checklist semuanya. Di sini kita ganti style name-nya jadi img. Di sini ganti lb mic, lb image gitu aja. Oke. Setelah itu kita apply ini, kita klik ini, kita post, kita save. Oke, setelah itu ini ya muncul ini. Saya ganti SB biar lebih ringkas. Nah, setelah itu ini sampai image ya. Nah, oke ini sudah. Oke, setelah itu kita masuk ke code. Di sini kita tambahkan variabel proses boolean ini integer. Kemudian kita bikin prosedur baru ya. Ini add item. Ini fname sama furl. Ini tipenya string. Jadi ini fname ini digunakan untuk menyimpan nama gambar ya. Kemudian ini URL ini digunakan untuk download. Oke, langsung di sini URL passive sama. Oke, nah muncul seperti ini. Oke, kita buat nih. Ini variabel lb listbox item. Nah, di dalam sini ya, lb listbox item create new lb.selectable. Ini bebas ya ini.
Jadi ini select kabel nih ketika diklik tuh ada highlight-nya warna biru nih kalau di desktop ya. Tapi di sini saya set false. Oke, kemudian lb height, ini lb main dot width dibagi lb main dot column. Jadi ini biar jadi kotak aja ya, jadi persegi sama sisi. Untuk tinggi sama lebarnya sama jadinya ya. Seperti ini. Kemudian lb dot style lookup di sini. Ini sama sesuaiin sama style name-nya. Di sini kan lb image nih. Nah, di sini juga sama nih, lb image kayak gitu. Dan lb dot text ini fname sama lb dot hint ini lb. Ini cuma buat nampung aja sih. Ini bebas bisa di detail item atau di hint kayak gini, bebas. Kemudian lb main dot add object di lb. Nah, jadi di sini kita nggak pakai clone ya, tapi di sini kita pakai apa namanya style book. Oke, biasanya kemarin kita pakai apa namanya clone. Jadi kita buat dulu tampilannya saat runtime di sini ya, kita taruh di sini, kita buat tampilannya, kemudian baru di clone di sini. Nah, kalau di sini kita pakai style book ya, style designer. Kita buat seperti ini. Nah, ini daripada menggunakan clone itu bisa 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan clone ya, menggunakan style designer ini. Oke, nah setelah itu ini udah. Oke, nah setelah itu kita buat prosedur baru ya di sini ya. Prosedur event.data sama nih. Oke, nah seperti itu. Oke, ini nah oke, dan kemudian ini elf proses, ini prosesnya di set true. Jadi ini ketika proses berjalan dia true ya, di set true ya. Di sini elf proses false. Oke. Oke, di sini. Nah, di sini kita buat variabel baru nih, fcount. Jadi ini total data yang mau di download, data image yang mau di download. Di sini fcount str to in def. Di sini edit 1 dot text. Kemudian jika bukan integer kita set 1 gitu ya. Oke, setelah itu di sini treat dot synchronous mail procedure begin end. Oke, di sini kita set dulu label 1 nih, label 1 nih ini ya, label 1 nih yang ini di progress bar-nya ini. Oke, label 1 dot text to 0 per plus count data strip. Sorry, ini text, sorry. Oke, nah seperti itu. Jadi ini proses awalnya kan 0, kemudian fcount total data yang di download. Jadi 0 per total data yang di download. Kemudian progress bar dot min kita set 0, progress bar dot value kita set 0, progress bar dot max ini fcount total.
yang akan di-download. Di sini lbmine.items di clear dulu ya. Oke, sudah. Nah, untuk progress bar ini kita menggunakan timer saja. Jadi kita tambahkan timer di sini. Oke, di sini set in count. Oke. Di sini di bawah sini set in count enable true. Oke, setelah itu di bawah sini lb mine.beguide update, kemudian try finally lb mine.end update. Setelah itu ini for i f count satu, ini 0 nih. Kan kan. Oke, seperti itu ya. Di dalam sini kita add item di sini. Nah, di sini kita namanya kita sesuaiin sama loopingnya aja ya. Sini plus .jpg gitu aja ya. Nah, di sini URL-nya di sini kita pakai https pixam. Jadi ini apa namanya? Ini seperti apa ya, lorem ipsum gitu ya. Jadi dia menampilkan gambar random nih. Ini. Nah, kayak gitu ya. Di sini kita pakai pixam. Oke, setelah itu di sini upload kita set not. Nah, oke. Nah, di bawah sini, di luar thread synchronous ini, kita tambahkan parallel for. Di sini parallel. Ini belum ada. Kita tambahkan use unit dulu di sini ya. Ini system.trading. Di sini t parallel for. Dan di sini 4 lb mine.item.com minus 1. Pola prosedur BDM. Nah, seperti itu. Di sini integer. Nah, di sini 4 ini itu stringnya ya. Kemudian ini dimulai dari 0 sampai dengan total dari lb mine item count ini. Jadi sama nih kayak gini. Ini sama ini sama ini. Nah, string ini itu apa ya? Kayak kita membagi downloadnya itu per 4 download kayak gitu ya. Setahu saya seperti itu. Oke, di dalam sini. Nah, di sini itu kita taruh prosedur nih. Jadi kita buat prosedur dulu di sini ya. Ini prosedur rn download image. Dan di sini f index. Ini integer ya. Ini sama nih. Kita pencet ctrl plus c. Oke.
Oke, nah di dalam sini try finally, sini increase dari float-nya. Nah, karena nanti ini buat apa namanya proses si progress bar-nya ya. Oke, setelah itu kita di sini file use unit. Ini BFA function-nya ya. Kita use unit BFA function-nya. Di dalam sini fn download file. Di sini nama URL-nya. Di sini lbmain item by index. Di sini findex.hint. Kemudian nama file yang akan disimpan. Jadi tadi kan pakai .text dari list box item ya. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini ya, di panel ini, di dalam sini fn download image, di sini i. Oke, seperti itu. Ini oke, sebentar. Nah, ini kita coba running ya. Kita coba running dulu. Source dulu. Oh, sorry. Ini belum dikasih event on click ya. Di sini ya. Masuk ke event. Ini ke on click. Nah, di sini if proses sedang berlangsung, sini exit ya. Show message download sedang berlangsung kayak gitu. Nah, di sini kita pakai tasking ya. Task, run, procedure, begin, and di sini start. Nah, ini event load data kayak gitu. Nah, kita coba running lagi. Kita coba 10 ya. Nah, ini belum jalan karena di timernya belum ada codingan apapun ya. Tapi kita cek dulu di sini. Di dalam sini image. Nah, dia sudah terdownload ini ya. Misal nih 20 gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, cuma di sini belum ditampilkan data gambarnya. Kayak gitu aja sih. Oke, di sini ya, mana ya? Di event download image di sini. Nah, di sini kita buat oke. Nah, di sini create.synchronous karena kita mau mengupdate GUI-nya ya. Jadi kita pakai synchronize karena ini kan di dalam tasking ya. Ini event load data ini kan di dalam tasking, maka kita perlu synchronize buat update GUI-nya. Oke, prosedur bikin add. Oke, nah setelah itu di sini if file exists, kita cek dulu fn load file lb main item by index, item by index f index di sini .text, then lb main item by index ini f index style data
Nah, ini style data ini itu yang ini ya, nama di dalam apa namanya ini di dalam LB image ini. Jadi kita sesuaikan aja, misal di sini gambar ya, di sini tulisnya gambar kayak gitu. Di sini kan image IMG nih. Nah, di sini tulis IMG kayak gitu. Kedua sama dengan append file ini lb main.item by index app index text. Nah, ini tinggal dikasih lokasi gambarnya aja nih. Jadi seperti itu ya cara memanggilnya. Oke, nah di sini else kita copy aja. Nah, di sini ketika gambarnya tidak ditemukan nih, tidak eksis nih di lokasi ini ya. Nah, maka kita perlu tambahkan gambar ini ya, no image kayak gitu ya. Gambar tidak ditemukan di sini. Ini sudah saya siapkan nih. Nah, kita paste di dalam sini ya, asset image. Oke, atau gambarnya kayak gini nih. Nah, no image nih tidak ditemukan. Di sini juga paste nih. Ini buat kita taruh di sini add item ya di sini ya. Jadi kalau pakai Android nih, tinggal di add item aja. Ini function ini udah otomatis ya. Ketika ada file di dalam directory ini yang sudah di-includekan di ini, ketika kita compile di Android ya. Jadi ini sudah otomatis dia meload lokasi directory penyimpanan dari folder aplikasi kita ya. Nah, di sini no image.png kayak gitu, tinggal kasih namanya aja, nama gambarnya kayak gitu. Nah, kalau di Android seperti itu. Nah, kalau di desktop ya kita taruh di dalam aset sini. Di dalam aset sini. Oke, kayak gitu. Oke, kita coba running lagi ya. Kita coba running lagi. Misal 5 aja nih. Nah, bisa ya. Kayak gitu ya. Misal 15. 15 kayak gitu. Ini ini scrollnya ini kita uncheck aja nih. Nah, setelah itu kita proses yang di progress bar sini ya. Nah, kita klik ini TI count ini atau kita masuk ke event on timer nih di sini. Nah, di sini kita kasih kode seperti ini. F proses. Jadi ketika proses berjalan nah, jadi ketika proses berjalan progress bar value ini float, kemudian label 1.text ini float.toString plus progress bar max.toString kayak gitu. Nah, jika prosesnya tidak berjalan di sini progress bar value progress bar max ya label 1.text progress bar max toString plus progress bar max toString kayak gitu. Nah, di dalam sini ini fnload data ya di finally di dalam final ini kita buat create synchronous ya prosedur bgn. Oke, di dalam synchronous ini di count.enable kita set false progress bar value
account label 1.text di account data string plus account data string. Nah, ini sudah selesai sih. Ini sudah selesai. Kita coba ya. Kita coba running. Jadi misal nih 100 gambar gitu ya. Nah, dia bakal download. Dia jadi lebih cepat ya daripada kita menggunakan mendownload satu-satu kayak gitu. Jadi lebih cepat menggunakan apa nih namanya parallel for. Ini bisa juga nih download 1000 kayak gitu. Sini aset. Nah, ini nambah terus. Kayak gitu teman-teman. Jadi gitu ya untuk parallel for ini. Terus apa lagi ya? Oke, udah selesai nih. 1000 gambar. Ini juga nggak ada lag ya, meload 1000 gambar nih nggak ada lag sama sekali. Oke, oke. Nah, setelah itu kita coba di Android ya. Sebelum kita running compile di Android, nah di sini kita tambahkan dulu nih. Ini kan masih apa namanya Windows 10 desktop. Baru ada ini ya. Nah, di sini kita tambahkan nih Android like. Di sini kita select. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy aja. Kita pastekan di sini. Ini kita apply, kita close, kita save. Nah, oke. Nah, setelah itu nih kita compile di Android. Oke. Ini saya buka Nox Player ya. Ini kita compile dulu nih. Oke, saya pause dulu ya. Nah, ini sudah selesai compile nih. Kita cek buka folder di sini. Android debug. Nah, ini ya. Oke, ini kita rotate dulu nih. Kok nggak mau? Gimana nih caranya? Nggak pernah pakai Nox sih. Ini kita coba install dulu ya. Kita buka. Errornya ada apa ya? Error kenapa ya? Sebentar, ini mungkin apinya kali ya. Coba saya rubah dulu di sini. Oke, di sini tak rubah dulu. Jadi 29. Kita buat lagi nih. Oke, kita coba install lagi. Ini kita uninstall dulu nih. Gimana ya cara installnya? Oh, oke. Ini error nih. Sepertinya nggak bisa pakai Nox ya. Kita coba pakai ini langsung. Oke.
Oke, kita compile ya. Hmm, 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 hmm. Nah, ini bisa ya. Tadi nggak tahu di Nox itu kenapa error ya. Ini kita coba 50 misalkan di sini. Nah, bisa ya ini ya. Kayak gitu. Ini juga nggak ada lag sama sekali ya. Kita coba buat 500 misalkan nih. Nah, ini masih enteng-enteng aja ya. 500 gambar di dalam Telismo. Jadi seperti itu ya. Menggunakan apa namanya? eh, menggunakan Telismo, kemudian stylenya kita pakai style book ini, dan juga di sini kita set biasa secara manual untuk anchornya, dan ini berpengaruh ya daripada kita menggunakan konten misalkan kita set otomatis kayak gitu. Jadi seperti ini bisa mempercepat waktu create datanya. Oke, dan ya seperti itu. Ini paralel downloadnya seperti ini. Hanya seperti ini, gampang dan nggak perlu banyak kode juga. Oke, nah ini udah selesai nih. Nggak ada lag sama sekali. Ini masih lancar-lancar aja. Ini spek HP saya juga biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus. Infinix, ini bukan iklan ya. Oke. Nah, oke, mungkin materi kali ini sampai di sini saja ya. Jadi mungkin next ya tunggu materi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian yang kurang jelas dan lain sebagainya. Dan saya akhiri ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.